Rangga dan Faisal hendak bersepeda. Mereka berangkat dari tempat yang sama. Rangga bersepeda ke arah barat sejauh 80 meter, sedangkan Faisal ke arah timur sejauh 120 meter. Karena suatu hal, Faisal berbalik kembali ke arah barat sejauh 35 meter. Berapa jarak Rangga dan Faisal pada titik terakhir? Ayo kita selidiki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa sehat walafiat. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Arin Sayang, sebagai tutor matematika. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang membandingkan bilangan bulat. Nah, pada bagian ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Ya, materi pokoknya masih sama, yaitu tentang bilangan, dengan submaterinya yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat beserta sifat-sifatnya. Di sini ada beberapa kompetensi dasar, yaitu yang pertama menjelaskan melakukan operasi hitung bilangan bulat, yang kedua menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Nah, tujuan pembelajarannya, kalian dapat memahami operasi penjumlahan bilangan bulat dan sifat-sifatnya, kalian dapat memahami operasi pengurangan bilangan bulat dan sifat-sifatnya, dan kalian dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Baik, kita mulai ya. Nah, masih ingatkah Anda apa itu bilangan bulat? Tentu kalian masih ingat, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan nol, dan bilangan bulat positif. Nah, kalian tentu sudah mengetahui bahwa operasi hitung ada 4 macam, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pada bilangan bulat juga berlaku keempat operasi hitung tersebut. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Baik, yang pertama kita bahas dulu tentang sifat-sifat pada operasi hitung bilangan bulat. Hal ini penting agar kalian nanti selanjutnya dapat mengerjakan soal sesuai dengan sifat-sifat yang berlaku. Ya, kita mulai dari penjumlahan. Nah, sifat yang pertama yaitu komutatif atau pertukaran, di mana A tambah B sama dengan B tambah A. Contohnya, 8 tambah 11 itu sama dengan 11 tambah 8. 8 tambah 11 sama dengan 19. Dan 11 tambah 8, 19. Jadi sama kan? Yang kedua, asosiatif atau pengelompokan, yang mana A tambah B ditambahkan dengan C itu sama dengan A ditambahkan dengan B tambah C. Jadi yang misalnya itu tanda kurung. Nah, contohnya 5 tambah 3 ditambahkan dengan 7 itu sama dengan 5 ditambahkan dengan 3 tambah 7. Nah, pertama kerjakan dulu. 5 tambah 3, 8. Oke, 8 ditambah dengan 7 sama dengan 5 tambah 10, jadi hasilnya 15. Nah, kemudian sifat yang ketiga memiliki unsur identitas, yaitu 0. Jadi setiap anggota bilangan bulat yang dijumlahkan dengan 0, hasilnya adalah bilangan bulat itu sendiri. Misalkan 5 tambah 0 sama dengan 0 tambah 3, sama dengan 5. Kemudian 874 tambah 0 sama dengan 0 tambah 874, sama dengan 874. Nah, sifat yang keempat, penjumlahan dengan inverse menghasilkan 0 sebagai unsur identitas. Misalkan 1 ditambah dengan negatif 1 sama dengan negatif 1 tambah 1 sama dengan 0. Jadi negatif 8 tambah 8 sama dengan 8 tambah negatif 8 sama dengan 0. Nah, sifat yang terakhir yaitu tertutup. Artinya, setiap bilangan bulat ditambahkan dengan bilangan bulat, maka hasilnya adalah bilangan bulat. Baik, selanjutnya yaitu tentang pengurangan. Jadi sifat yang pertama, bisa dilihat A kurang B sama dengan A tambah negatif B. Jadi tanda kurang B ini kita ubah menjadi tambah dengan negatif B. Contohnya, 5 kurang 2 sama dengan 5 tambah negatif 2. Hasilnya 3. Kemudian 9 kurang 14 sama dengan 9 ditambah dengan negatif 14 sama dengan negatif 5. Dan yang ketiga, negatif 5 kurang 2 itu sama dengan negatif 5 tambah negatif 2. Hasilnya negatif 7. Nah, seperti itu. Mudah kan? Sifat yang kedua, nah ini,
A tambah negatif B itu sama dengan A tambah B. Kalian perhatikan, kurang negatif B bisa kita katakan sebagai lawan dari negatif B. Jadi lawan dari negatif B adalah positif B. Contohnya 4 kurang negatif 3 sama dengan 4 tambah 3 sama dengan 7. Jadi kurang negatif 3 itu bisa kita baca sebagai lawan dari negatif 3 berarti positif 3. Nah, contoh-contoh yang lain juga sama. Kemudian sifat yang berikutnya yaitu tertutup, dimana jika A, B bilangan bulat, maka A kurang B hasilnya juga bilangan bulat. Kemudian A, B, C bilangan bulat, maka A kurang B kurang C juga merupakan bilangan bulat. Baik, kita masuk pada operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Nah, ada beberapa alat bantu yang bisa kalian gunakan untuk memudahkan kalian dalam memahami operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Nah, alat bantunya yaitu menggunakan garis bilangan dan kartu warna. Oke, kita mulai dengan alat bantu garis bilangan untuk penjumlahan 3 tambah 5. Kalian perhatikan pada garis bilangan 3 berarti dia mulai dari 0, bergerak ke kanan sebanyak 3 langkah. Kemudian ditambahkan dengan 5, positif ya, berarti ke arah kanan. Nah, dari 3 dia berjalan 5 langkah ke arah kanan. Hasilnya berapa? Hasilnya 8. Baik. Nah, contoh yang berikutnya negatif 2 tambah 8. Nah, kita pakai garis bilangan. Nah, negatif 2 di mana? Nah, dia bergerak dari 0 ke arah kiri sebanyak 2 langkah. Kemudian tambah 8. Nah, dia bergerak dari negatif 2, kemudian ke arah kanan sebanyak 8 langkah. Karena ditambahkan dengan 8. 8 positif. Jadi, hasilnya adalah 6. Baik, contoh yang berikutnya 7 tambah negatif 4. Kalian perhatikan pada garis bilangan. Nah, 7 berarti dia bergerak dari 0 ke arah kanan sebanyak 7 langkah. Kemudian tambah dengan negatif 4. Negatif 4 ya, berarti dia harus bergerak ke arah kiri. Karena bilangannya negatif, berarti harus bergerak ke kiri sebanyak 4 langkah. Nah, dia berhenti di mana ya? Dia berhenti di positif 3. Jadi 7 tambah negatif 4 sama dengan 3. Nah, contoh yang berikutnya, negatif 1 tambah negatif 4. Dilihat pada garis bilangan, negatif 1 berarti dari 0 melangkah ke arah kiri sebanyak 1 langkah. Kemudian ditambah dengan negatif 4, berarti dia bergerak ke arah kiri sebanyak 4 langkah. Nah, hasilnya adalah negatif 5. Bisa ya? Baik, selanjutnya yaitu alat bantu garis bilangan untuk pengurangan. Ya, contoh yang pertama 5 kurang 2. Nah, ini kita ubah dulu menjadi 5 tambah negatif 2 sesuai dengan sifat pengurangan tadi yang sudah kalian bahas. Nah, pada garis bilangan 5 berarti dia bergerak dari 0 ke arah kanan sebanyak 5 langkah. Kemudian ditambah dengan negatif 2. Negatif 2 berarti dia harus bergerak ke arah kiri sebanyak 2 langkah. Nah, hasilnya berapa? 5 kurang 2 hasilnya positif 3. Nah, contoh yang berikutnya 3 kurang 8 sama dengan 3 tambah negatif 8. Kita masih pakai sifat pengurangan. Perhatikan garis bilangan 3 berarti dimulai dari 0, bergerak ke arah kanan sebanyak 3 langkah. Kemudian ditambah dengan negatif 8. Negatif 8 berarti dia harus bergerak ke kiri sebanyak 8 langkah. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya negatif 5. Gampang kan? Nah, contoh yang berikutnya negatif 1 kurang 3 sama dengan negatif 1 tambah negatif 3. Kita masih memakai sifat pengurangannya, yang mana kurang 3 kita ubah menjadi tambah negatif 3. Nah, sekarang kalian perhatikan pada garis bilangan negatif 1 berarti dia bergerak dari 0 ke arah kiri sebanyak 1 langkah. Kemudian tambah dengan negatif 3 berarti dia bergerak dari negatif 1 3 langkah ke kiri ya, maka hasilnya negatif 4. Nah, contoh yang berikutnya lagi negatif 5 kurang negatif 9
sama dengan negatif 5 tambah 9. Kita pakai sifat pengurangan ya. Nah, kemudian lihat pada garis bilangan negatif 5, berarti dia bergerak dari 0 ke arah kiri sebanyak 5 langkah. Kemudian ditambahkan dengan 9, positif 9 ya, berarti dia harus bergerak ke arah kanan sebanyak 9 langkah. Nah, berhenti di mana dia? Dia berhenti di positif 4. Nah, mudah kan? Nah, kalau tadi kita sudah membahas alat bantunya menggunakan garis bilangan, sekarang kita pakai kartu warna. Di sini ada beberapa aturan yang harus diikuti. Yang pertama, bilangan positif diwakili kartu warna kuning. Jadi, satu lembar kartu warna kuning mewakili 1. Misalkan satu lembar berarti 1, 2 lembar berarti 2, dan seterusnya. Kemudian, bilangan negatif diwakili kartu warna merah. Jadi, satu lembar warna merah juga mewakili negatif 1. Ingat, ini negatif 1 ya. Ya, kayak gini. Kalau satu lembar negatif 1, 2 lembar negatif 2, dan seterusnya. Kemudian terakhir bilangan 0 diwakili oleh pasangan kartu warna kuning dan merah. Nah, seperti ini. Jadi kalau gabung nilainya 0. Nah, kita langsung saja ya pada contohnya. Oke, kita mulai dengan contoh yang pertama, yaitu 2 tambah 6 sama dengan, karena keduanya bilangan positif, jadi kita ambil 2 lembar kartu kuning dan 6 lembar kartu kuning, lalu kita jumlahkan. Nah, kalian bisa lihat di sini ada 2 lembar kartu kuning dan 6 lembar kartu kuning, jadi 2 tambah 6 sama dengan 8. Yang berikut, negatif 7 tambah 3. Nah, kita ambil dulu kartu merahnya sebanyak 7 lembar dan kartu kuning sebanyak 3 lembar, kemudian kita atur secara berpasangan. Pertama kita atur dulu kartu merahnya, kemudian kartu kuningnya. Nah, kalian perhatikan. Nah, kartu warna apakah yang tidak memiliki pasangan dan ada berapa jumlahnya? Sesuai dengan kesepakatan, jika yang berpasangan itu nilainya 0, maka hasil dari negatif 7 tambah 3 adalah negatif 4. Karena ada 4 kartu merah yang tidak memiliki pasangan. Baik, kita lanjut ke contoh yang berikut. 10 kurang 4. Nah, ini kita rubah dulu menjadi 10 tambah negatif 4. Kita pakai sifat pengurangan ya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ada 10 kartu kuning dan 4 kartu merah. Nah, kartu warna apakah yang tidak memiliki pasangan dan ada berapa jumlahnya? Sama seperti yang tadi ya. Kemudian negatif 2 kurang negatif 6. Nah, ini kita rubah dulu. Kurang negatif 6 ini kita rubah menjadi tambah 6. Kita pakai sifat pengurangan ya. Nah, kalian perhatikan. Di sini ada 6 kartu kuning dan 2 kartu merah. Nah, kartu warna apakah yang tidak memiliki pasangan dan ada berapa jumlahnya? Kalian hitung sendiri ya. Kemudian yang kelima, negatif 5 kurang 3. Karena yang diketahui yaitu bilangan negatif 5 dan negatif 3, maka kita ambil 5 kartu merah dan 3 kartu merah. Nah, jumlahnya ada berapa ya? Baik anak-anak, sekarang kita masuk pada operasi hitung bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kalian sadari, konsep bilangan bulat sering kalian jumpai bahkan kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba kalian perhatikan, di sini ada kata positif dan kata negatif. Misalkan maju, lawannya mundur, kemudian kanan lawannya kiri, menang lawannya kalah, tinggi lawannya rendah, naik lawannya turun, di atas permukaan lawannya di bawah permukaan. Ya, biasanya penyajian masalah bilangan bulat yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari menggunakan kata-kata tersebut. Nah, kita langsung saja pada contohnya ya. Contoh yang pertama, suhu di ruang kelas 32 derajat Celcius. Sedangkan suhu di ruang kantor yang memakai AC adalah 11 derajat Celcius, lebih rendah dibanding dengan ruang kelas. Nah, berapakah suhu pada ruang kantor tersebut dan gimana sih bentuk matematikanya? Nah, kalian perhatikan 11 derajat lebih rendah. Ini sama artinya dengan negatif 11, sehingga 32 ditambah dengan negatif 11 itu sama saja dengan 32 kurang 11 sama dengan 21. Kita pakai sifat pengurangan. Jadi, suhu pada ruang kantor tersebut adalah 21 derajat Celcius. Baik, contoh yang berikutnya.
Suhu udara di Ambon pada termometer menunjukkan 34 derajat Celcius, di atas 0 derajat Celcius ya. Kemudian pada saat itu suhu di Jepang ternyata 38 derajat Celcius di bawah suhu Ambon. Nah, berapa derajat suhu di Jepang? Kalian perhatikan, 34 derajat Celcius di atas 0 derajat Celcius berarti bilangannya positif 34. Kemudian 38 derajat Celcius di bawah artinya negatif 8. Jadi 34 tambah negatif 38 hasilnya negatif 4. Jadi suhu di Jepang yaitu negatif 4 derajat Celcius. Baik, selanjutnya 2 ekor ikan mas berada dalam akuarium. Ikan yang besar 15 cm berada di bawah permukaan air dan ikan yang kecil 9 cm berada di bawah permukaan air. Perbedaan jarak kedua ekor ikan dari permukaan air adalah, nah kalian perhatikan pada gambarnya, di mana ikan besar itu berada 15 cm di bawah permukaan air dan ikan kecil 9 cm dari bawah permukaan air. Nah, karena ikan kecil berada 9 cm di bawah permukaan air berarti negatif 9. Kemudian ikan besar 15 cm dari bawah permukaan air berarti negatif 15. Jadi, jaraknya adalah negatif 9 kurang negatif 15. Kita pakai sifat pengurangan, artinya negatif 9 tambah dengan 15, hasilnya adalah 6. Jadi perbedaan jarak kedua ekor ikan dari permukaan air adalah 6 cm. Bagaimana anak-anak? Mudah kan? Sekarang kita lihat soal dan pembahasannya supaya kalian bisa lebih paham lagi. Soal yang pertama, suhu udara di puncak Gunung Salahutu negatif 1 derajat Celcius. Karena hujan, suhunya turun lagi 4 derajat Celcius. Maka suhu udara di puncak Gunung Salahutu adalah jawabannya adalah A. Kenapa? Karena negatif 1 kurang 4 sama dengan negatif 1 tambah negatif 4 sama dengan negatif 5. Baik, pada soal yang berikutnya, jika A sama dengan negatif 2, B sama dengan 4, dan C sama dengan negatif 20, maka nilai A tambah B kurang C adalah, jawabannya A. Kenapa? Kita lihat, A tambah B kurang C. A-nya berapa? Negatif 2. Kemudian B-nya 4 dan C-nya itu negatif 20. Jadi negatif 2 tambah 4 kurang 20 hasilnya negatif 18. Baik, contoh yang ketiga, adik sakit demam. Pada pukul 5 suhu tubuh adik naik 39 derajat Celcius. Pada pukul 9 suhu tubuh adik turun 1 derajat Celcius. Sekarang suhu tubuh adik naik lagi 2 derajat Celcius. Nah, berapa derajat suhu tubuh adik sekarang? Jawabannya A. Kenapa? Pada pukul 5 naiknya 39 derajat Celcius berarti 39. Kemudian pada pukul 9 turun 1 derajat Celcius. Turun berarti negatif 1. Kemudian naik lagi 2 derajat Celcius berarti 2. Jadi 39 tambah dengan negatif 1 tambah 2 sama dengan 39 kurang 1 tambah 2. Maka hasilnya 40. Baik, kita lanjut pada contoh soal yang terakhir. Nur Tiara bekerja di sebuah kantor yang berlantai 25 di atas tanah dan 3 lantai di bawah tanah. Nur Tiara ada di lift lantai 5. Ia turun 7 lantai untuk mengantarkan barang. Setelah mengantarkan barang, dia harus naik lagi 15 lantai untuk memberikan laporan. Nah, di lantai berapakah Nur Tiara memberikan laporan? Ya, jadi jawabannya adalah A. Posisi awal di lantai 5, turun maka berkurang dan naik berarti bertambah. Maka 5 kurang 7 tambah 15 sama dengan, kita pakai sifat pengurangan, 5 tambah negatif 7 tambah 15. Sama dengan negatif 2 tambah 15, hasilnya adalah 13. Mudah kan? Nah, demikianlah pembahasan tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat serta sifat-sifatnya. Di sini ada beberapa soal latihan yang harus kalian kerjakan guna untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang materi ini. Nah, video selanjutnya kita akan bahas tentang operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan bulat serta sifat-sifatnya. Semoga apa yang sudah kalian pelajari pada video kali ini dapat bermanfaat untuk kalian.
Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.